Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kami beranggotakan 4 orang, yang pertama ada Hilda Fetiani, yang kedua ada Miftah Teddy Gautama, yang ketiga Rizky Nurul Irfani, dan yang keempat ada Tegar Arif Nur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media ajar atau media belajar yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Media ajar atau media pembelajaran pertama yang kami gunakan adalah Google Classroom. Nah, di sini kami akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom ini ya, teman-teman. Google Classroom merupakan salah satu layanan gratis dari Google yang memungkinkan guru untuk membuat, mendistribusikan, dan juga menilai tugas dengan cepat. Dengan antarmuka yang sederhana, platform ini sangat cocok untuk mendukung pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka. Google Classroom ini dapat diakses melalui website ataupun dapat diinstal terlebih dahulu. Nah, untuk cara yang pertama adalah silahkan klik icon Google Classroom yang sudah kalian install ataupun dari website. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada beberapa fitur ya teman-teman. Yang pertama yaitu terdapat fitur kelas, kalender, dan juga notifikasi. Di sini terlihat ada beberapa kelas yang sudah kami buat, yaitu terlihat pendidikan Pancasila kelas 11.5. Nah, setelah kita klik ada dua pilihan, yaitu gabung di kelas atau buat kelas. Berikut tutorial membuat kelas di Google Classroom. Ada beberapa bagian yang harus diisi ya teman-teman. Yang pertama yaitu nama kelas, yang kedua bagian, yang ketiga ruang, dan yang terakhir adalah mata pelajaran. Selanjutnya, setelah semua bagian terisi, lanjut diklik tulisan buat yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu, teman-teman bisa melengkapi bagian forum, tugas kelas, ataupun orang. Agar pembelajaran semakin interaktif, guru bisa menambahkan tugas ataupun kuis dan pertanyaan dan juga materi pembelajaran yang digunakan pada saat pelaksanaan jam tersebut. Selanjutnya, setelah kelas sudah jadi dibuat, guru dapat mengundang peserta didik menggunakan link undangan kelas ataupun memasukkan email peserta didik satu-satu. Kami tampilkan contoh kelas yang sudah kami buat di Google Classroom. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian forum akan terlihat informasi atau pengumuman yang sudah guru upload. Setiap informasi yang sudah diupload oleh guru akan terupdate otomatis sehingga siswa dapat melihatnya secara langsung. Selain itu, siswa juga dapat menambahkan komentar apabila guru mempersilahkan siswa untuk berdiskusi. Setelah melihat informasi pada fitur forum, siswa dapat mengakses fitur tugas kelas untuk melihat materi, lembar kerja peserta didik atau KPD, dan juga kuis yang harus dikerjakan pada saat jam mata pelajaran tersebut. Untuk lebih lengkapnya adalah seperti ini. Siswa dapat mengakses kuis setelah pembelajaran sudah selesai. Setelah itu, siswa juga dapat melihat LKPD atau tugas yang harus dikerjakan. Nah, inilah tutorial menggunakan platform Google Classroom untuk guru dan juga siswa pada pembelajaran jarak jauh. Selain memanfaatkan platform Google Classroom, kami juga menggunakan Quiz Wizard sebagai media untuk membuat kuis yang lebih efektif dan juga interaktif pada saat jam pembelajaran. Baik, sebelum kita mengeksplor lebih jauh tentang Quiz Wizard, di sini pertama-tama kita akan menjelaskan terkait Quiz Wizard itu terlebih dahulu. Quiz Wizard itu merupakan suatu platform pembelajaran interaktif yang dimana berbasisnya gamifikasi yang memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi dalam kuis yang dikemas dalam format permainan papan virtual. Nah, platform Quiz Wizard ini dirancang untuk membuat proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik dengan menggabungkan elemen kompetisi dan visualisasi yang dinamis. Pada intinya, Quiz Wizard ini adalah alat yang sangat bermanfaat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif.
Kemudian platform ini juga cocok digunakan di berbagai jenjang pendidikan, terutama untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Di sini kita akan menjelaskan terkait menggunakan media pembelajaran Quizwizard. Ya, di sini Quizwizard kita mencoba untuk mengklik websitenya dan mencoba secara gratis. Kemudian pertama-tama kita harus memasukkan nama kita. Itu contoh saja di sini kita memasukkan nama Miftah Dedi Gautama, kemudian jenis akunnya yaitu untuk guru. Kemudian kita memasukkan tujuan menggunakan Quizwizard ini kita sebagai asesmen formatif. Kemudian kita harus memasukkan di langkah selanjutnya terkait dari mana kita mendapatkan tentang aplikasi ini ataupun media pembelajaran Quizwizard ini. Kita klik langsung Google, kemudian selanjutnya nah ini sudah masuk tampilan utama, yaitu langsung klik saja Start Tour. Nah, di sini kita akan mengeksplor terkait menu yang ada di Quizwizard ini. Pertama yaitu ada menu quizzes, maps, question bank, avatar, group, active, reports, browse, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba fitur quizzes atau create new quiz. Nah, di sini ada beberapa fitur-fiturnya, yaitu kita bisa mendesain terkait tampilan untuk new quiznya, kemudian judul quiznya, deskripsi terkait kuis dan bahasanya. Nah, demikian untuk terkait penjelasan terkait menu yang ada di Quizwizard. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada langkah yang selanjutnya atau langkah inti. Kita akan mencoba cara bermain dengan media pembelajaran Quizwizard ini. Pertama, kita harus memasukkan kode aksesnya agar bisa bergabung dengan Quizwizard ini atau tergabung dalam permainan. Klik bergabung, kemudian di sini kita harus memasukkan nama juga, yaitu nama khususnya nama peserta didik ketika akan melakukan ataupun mengerjakan Quizwizard ini, agar bisa mengakses pertanyaannya. Nah, klik bermain di sini, tunggu saja ketika permainan akan dimulai. Ya, di sini sudah terlihat beberapa soalnya, yaitu tentang demokrasi. Contoh saja, kita harus menjawab pilihan yang tepat. Terus jika sudah mengeklik jawaban yang benar, selanjut ke pertanyaan berikutnya sampai selesai, sampai hingga kita mengklik kirim, hingga berulang kali seperti itu untuk menyelesaikan jawabannya ataupun untuk menjawab pertanyaan. Ya, langkah selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memulai ataupun cara menjalankan kuis tersebut. Di sini kita langsung klik saja kuis yang sudah kita buat untuk mengatur terkait settingan-settingan yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ketika settingan sudah sesuai, maka kita menyimpan settingan tersebut dan kemudian kita bisa langsung memulai kuis tersebut sembari kita menunggu peserta untuk bergabung di kuis tersebut. Maka setelah peserta join semua, di sini langsung kita bisa klik mulai dan kemudian kuis tersebut sudah bisa berjalan ataupun sudah bisa digunakan. Demikianlah penjelasan mengenai platform media pembelajaran yang dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan juga efektif. Dengan memanfaatkan teknologi ini, guru dan siswa dapat bekerja sama dengan lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Mari manfaatkan media pembelajaran dengan optimal untuk mendukung pendidikan yang lebih inovatif dan menyenangkan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.